Kristi. Saya Harbaneo. Saya Rinto Putih. Saya Panlima Bariping. Jadi kita dari kelompok 2. Kali ini kita akan apa sih? Melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai lingkungan dan polusi air. Nonton sampai terakhir ya. Bye. Selamat siang Ibu, sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 31 Jakarta. Di sini kami izin untuk meminta waktunya untuk mewawancari Ibu sebagai melengkapi tugas kami, yaitu tugas biologi dalam mewawancarai warga sekitar mengenai polusi air. Sebelum itu saya izin bertanya Ibu, dengan Ibu siapa? Mimno. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Anti. Kakak namanya siapa? Rizka. Kira-kira Ibu di sini sudah tinggal berapa lama? 20 tahun. 30 tahun. Kurang lebih 19 tahun ya. Oh, udah lama ya berarti ya. Menurut Ibu, lingkungan perairan di sini tuh udah cukup bersih atau masih kotor, Bu? Bersih kalau kata aku ya. Untuk awalnya tidak. Untuk selanjutnya sekarang sudah udah mulai bersih. Iya. Menurut Ibu dengan lingkungan yang dikelilingi perairan yang cukup bersih ini ada nggak yang Ibu rasain atau dampak baiknya? Ada. Awalnya kita kan untuk mencuci baju aja agak kuning ya, apalagi untuk konsumsi tiap hari. Dan untuk selanjutnya, untuk sekarang sudah bisa untuk kita gunakan MCK untuk semuanya, sudah bisa. Berarti sebelum air ini cukup bersih, dulu pernah mengalami air yang kotor ya Ibu? Berbau karat. Oh, berbau karet. Berwarna agak kekuningan seperti itu. Dari air yang seperti itu, apakah berdampak pada Ibu sendiri? Iya, ya itu mungkin kurang bersih buat untuk cucian baju, atau kadang kita agak ada iritasi untuk di kulit seperti itu. Menurut Kakak, dengan lingkungan yang dikelilingi oleh perairan yang kotor, apakah dampak yang sudah dirasakan oleh Kakak? Menurutnya kualitas air ya, terutama kan pH airnya jadi turun. Terus itu kan juga berakibat kepada kesehatan kita secara nggak langsung ya, apalagi kulit kita jadi lebih sensitif atau nanti gampang terkena penyakit seperti itu. Apakah selama tinggal di sini Kakak pernah mengalami banjir? Oh ya, pernah ya, pernah. Kira-kira apakah cukup sering terjadi? Tidak sering terjadi, namun sekalinya terjadi itu lumayan membuat kita resah gitu akan banjir tersebut. Pernah, dulu sering dikarenakan kita lingkungannya yang memang kurang terorganisir untuk gotnya, untuk sampah-sampahnya. Untuk beberapa tahun kemudian, karena udah ada kebersihan kali yang mulai dibersihkan, terus memang kita mengupayakan untuk tidak buang sampah sembarangan. Mulai dari situ kita udah nggak pernah ngalamin banjir lagi sih. Berarti progres yang dilakukan dari upaya tersebut cukup signifikan ya Bu? Cukup signifikan. Pernah sih yang 5 tahunan sekali tuh. Oke. Dengan banjir yang sudah terjadi itu, apakah ada upaya dari masyarakat ini untuk membersihkan perairan di sini, Bu? Ada, yaitu dengan membersihkan got ya, di salurannya dibersihkan setiap saluran dan tidak membuang sampah di got ya, kalau kita upayanya seperti itu. Ikut serta dalam gotong royong RT ya, biasanya kan RT kan suka ngelakuin misalkan kayak gitu. Terus ikut nggak membuang sampah juga, kalau misalkan sekiranya bisa di reduce di rumah atau bisa di recycle di rumah, itu biasanya kita untuk recycle dulu baru dibuang ke pembuangan tempat sampah seperti itu. Kita semua warga rame-rame untuk kita kebersihan lingkungan ya, terutama untuk air kita mengadakan penyaringan. Awalnya penyaringan untuk bisa kita gunakan untuk sehari-hari gitu. Terus untuk kebersihan lingkungan kayak kebersihan dari got, terus untuk toiletnya seperti itu, untuk dibikin speed tank. Jadi memang udah aman untuk sehari-hari gitu untuk kebersihan air. Menurut Kakak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pentingnya menjaga kebersihan perairan di lingkungan sini? Itu penting banget ya, karena kan air kan merupakan hal yang paling utama bagi kehidupan manusia ya, terutama kan kita buat masak, buat nyuci, buat minum kayak gitu. Kita sebagai manusia yang bermartabat kan juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap kebersihan air tersebut. Apalagi kalau misalkan kita sebagai suka mengonsumsi ikan dan seafood, itu kan
berpengaruh banget ya kebersihan lingkungan air terhadap kualitas sifat-sifat tersebut. Penting sekali karena memang semua kehidupan sehari-hari kita dimulai dengan air. Apapun yang aktivitas sehari-hari kita menggunakan air, terutama air bersih. Dan itu memang perlu sekali untuk kehidupan kita lah, untuk kemajuan kehidupan kita selanjutnya. Menurut aku ya penting banget ya, karena kalau semakin kita nggak menjaga dan semakin banyak sampah, airnya itu kan nggak bisa kita konsumsi lagi kalau kita misalkan nggak dibersih gitu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke semuanya, jadi kita tadi sudah mewawancarai beberapa warga yang lingkungannya terkena dampak dari polusi air nih. Jadi dari wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa kebersihan air itu sangat penting loh. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kebersihan air, terutama air merupakan komponen yang penting dalam kehidupan kita.